kita mau langsung saja lah di sini ya membahas soal ini soal lebih ke arah pendalaman intensif gitu dalam materi ini. Ya. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas mengenai kinematika partikel di sini ya. Kita akan membahas mengenai kinematika partikel. Sebelumnya di sini teman-teman tahu apa itu kinematika partikel? Apa itu kinematika partikel? Ada yang tahu? Ya secara kasarnya aja kalau misalnya nggak bisa halus. Ada yang tahu? Oke. Mungkin apa? Jadi kita langsung saja di sini. Jadi kita pertama-tama ini membahas mengenai suatu kinematika partikel ya. Nah, jadi kinematika partikel ini merupakan suatu fundamental yang sangat penting di sini. Yang sangat penting. Kenapa saya sangat penting? Karena kinematika partikel ini merupakan suatu cabang yang dimana mempelajari tentang gerak ya. Jadi kinematika itu merupakan suatu cabang mekanika loh. Ya, ini kita mau buat bahwa kinematika partikel itu merupakan suatu cabang mekanika. Nah, di fisika itu mekanika itu banyak ya kan? Yang pertama mekanika kuantum. Kenal kan mekanika kuantum yang mempelajari tentang suatu ruang ke dalam bentuk mikroskopik ya kan tuh dalam mekanika kuantum. Terus mekanika Newton, yang mekanika Lagrange. Nah, kinematika partikel itu merupakan suatu fondasi yang paling dasar dalam memahami fisika di sini ya. Terkhususnya cabang mekanika itu mempelajari mengenai apa sih? Mempelajari tentang gerak ya. Tentang gerak. Nah, di sini kita artinya akan mempelajari tentang gerak. Nah, dalam tentang gerak di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kita mempelajari tetapi tidak memperhatikan penyebab geraknya itu tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Apa tanpa memperhatikan penyebab geraknya? Contohnya kita tidak memperhatikan gaya. Ya. Gayanya yang berpengaruh dalam gerak itu kita nggak pengaruhi, kita nggak peduli. Kita hanya mempengaruhi kita hanya melihat semacam kecepatannya, jaraknya ditempuh dalam bentuk kinematika. Jadi di situ kita bisa membuat ke dalam bentuk dua dimensi, gitu ya. Jadi kita sini tidak memperhatikan gayanya. Yang pertama, gaya mempengaruhi suatu kecepatannya kita nggak perhatikan. Yang kedua, kita juga tidak memperhatikan bentuknya, bentuk daripada benda yang kita ini. Yang kita tinjau di sini gitu loh. Nah ini kita nggak memperhatikan. Jadi yang kita perhatikan adalah hanya kecepatannya, jaraknya yang ditempuh. Nanti kita akan kita cari di situ ya. Nah itu pengantarnya bagaimana pengertian kinematika partikel ya. Nah, jadi yang paling penting artinya kita mendefinisikan yang kita perhatikan itu yang kita pelajari itu hanya ke dalam bentuk partikel saja. Ya, partikel saja. Nah, yang artinya apa di sini? Bawah ya. Artinya ukuran benda itu diabaikan. Ya. Kenapa? Seperti tadi yang dijelaskan tadi karena kita tidak memperhatikan gaya maupun bentuknya. Oke. Nah, jadi itulah konsepnya. Nah, jadi kita akan mempelajari dalam bentuk dua dimensi saja di sini. Ya, dimensi dalam suatu kinematika partikel. Ya. Nah. Jadi sini kita akan mempelajari mengenai posisi dulu ya, posisi sebuah partikel dalam bidang datar. Nah jadi posisi dirumuskan sini posisi sebuah partikel. Ini kita keluarkan saja lah ya. Biar nanti kita bisa apa namanya? Bentar ya. Nah biar saya bisa ganti warna gitu, enak di sini pun.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai rumus posisi. Nah, ada persamaan rumus posisi. Apa namanya itu posisi partikel. Ya. Itu dirumuskan sebagai ini, bahwa R jarak biasanya itu ya definisikan sebagai XI ditambah YJ. Nah, ini dia persamaan posisi buah bendanya ya. Ini kita simpulkan dalam persamaan satu, nanti kita turunkan. Ini masih basic ini. Nah, jadi ini bisa dilihat daripada apa namanya sketsa ini. Misalkan sini kita buat sumbu, ada sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita buat di sini ada apa namanya R-nya, posisi sebuah partikel. Kita buat seperti ini. Ya. Ini R-nya. Ini R-nya. Terus ini kita buat sini apa namanya itu kelajuan partikelnya, terus nanti kita buat seperti ini. Nah, di sini dia posisinya. Nah, di sini dimensi yang kita peroleh itu kita ganti warna lagi. Ya. Ini kita buat ini sebagai XJ dan ini sebagai XI. Nah, di sini kita nanti akan meninjau apa namanya itu diagram sumbu X maupun sumbu Y-nya. Nah, kita kembali ke laptop dalam posisi partikel ini. Ya, rumusnya. Ini kita sudah dapat posisinya R-nya. Nah, selanjutnya kita mau menurunkan percepatan. Ya, kita akan menurunkan kecepatan. Jadi kita akan melihat kecepatan sesaat di sini. Kecepatan sesaat partikel. Nah, ini kita definisikan V ya. Jadi bagaimana cara menurunkan kecepatannya dalam bentuk dua dimensi ini? Kita hanya mempelajari satu dimensi dulu ya, baru mempelajari satu dimensi. Jadi di sini ada nilai bahwa V ya, itu kan ada yang tahu definisi kecepatan itu terhadap turunan maupun integral. Ada yang tahu kecepatan itu apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi kecepatan itu merupakan turunan jarak terhadap waktu kan. Artinya kalau misalnya kita menghubungkan terhadap R ini, maka kita akan dapat nilai daripada kecepatan adalah ini dr dibagi dt. Nah, tadi kan kita tahu bahwa nilai R itu ini X kali I ditambah Y kali J. Ya, begitu. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Ini kan kita keluarkan nih D per dt-nya. Kita buat aja sini, kita hapus. Kita keluarkan D per dt-nya. Nah, R-nya tadi berapa? R-nya tadi kita definisikan sebagai ini apa namanya? Mana tadi ini? XI tambah YJ ya. Jadi kita bisa buat XI ditambah YJ. Nah, begitu. Jadi kita akan mengalihkan. Kita kalikan, maka akan didapatkan seperti DXI per dt ditambah DYJ per dt. Begitu. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan nilai V di sini adalah dr dibagi dt yang artinya Vxi ditambah Vyj. Nah, begitu. Ini kita simpan. Artinya kita udah dapat nih persamaan yang keduanya nih ya. Kita simpan ke dalam persamaan 2. Nah, ini dia kecepatan sesaat. Ya, dari sini paham masih teman-teman? Masih paham ya? Masih gampang, masih isi. Artinya kita dapat menyimpulkan dengan nilai-nilai ininya nih. Ya. Vx dan Vy. Kita dapatkan bahwa kecepatan atau dalam horizontal itu adalah apa? Dx per dt. Ya. Dan nilai Vy itu adalah dy per dt. Oke. Nah, itu untuk kecepatan saat partikel. Nah, tadi kan kita udah meninjaukan nilai I, nilai J. Nah, pasti ada yang bertanya, apa itu nilai J? Nah, jadi nilai I dan J itu merupakan suatu vektor satuan. Vektor satuan. Jadi di sini kita mau buat sini ya.
Jadi nilai I dan J itu merupakan vektor satuan. Vektor satuan pada sumbu X dan Y. Nah, begitu. Nah, kita sudah membahas mengenai kecepatan partikel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak partikel. Ya, kita buat ini kita akan membahas mengenai bukan jarak, percepatan. Karena jarak sudah dijelaskan tadi ya. Nah, kita akan membahas mengenai percepatan. Jadi percepatan partikel saat partikel ya. Ini kita bisa definisikan ini bahwa simbol daripada percepatan partikel itu A dikasih vektor atas ya. Nah, jadi menurunkan percepatan partikel itu sebagai berikut. A adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, kita mau mengeluarkan nilai D per dt ini. Kalau misalkan kita keluarkan D per dt ini, nggak nampak ya? Nggak nampak. Siapa yang sering ngomong? Bentar ya. Kak Logos. Teman-teman nampak nggak papernya? Nampak bang. Nampak kan? Nampak. Logos mungkin Christian ini ya. Christian Unimed kan? Halo Christian. Ya. Mungkin jaringan kamu yang kurang bagus. Kenapa? Karena teman-teman kita itu kan bisa melihat gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti saya akan bagikan link kita pertemuan kali ini ke YouTube ya. Nanti kita share ke grup nanti. Mungkin bisa diperhatikan lagi di situ. Jika kurang mengerti. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kan udah sampai sini. Kita keluarkan nilai D per dt-nya. Ya. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan dapat ini kan. D-nya itu D per dt dan P-nya itu dy per dt. Kita sisihkan saja. Jadi seperti ini nanti. Nilainya adalah D per dt adalah Vxi ditambah Vyj. Ya. Kita kalikan D per dt, jadi kita dapatkan seperti ini nanti. Dvx per dt dikali I ditambah dvy bagi dt kali J ya, ini vektor satuannya. I dan J itu vektor satuannya. Selanjutnya kita dapat mendapatkan hasil nilai percepatan adalah ini. dv bagi dt adalah apa? Yaitu AX vektor satuan I ditambah AY vektor satuan J. Nah, jadi ini dia persamaan yang ketiga dalam mencari percepatan. Ya. Nah, artinya kita simpulkan lagi di sini nilainya. Kita buat di sini ya, hijau aja lah. Jadi AX adalah dvx per dt. AY-nya adalah dvy per dt. Oke. Ini kita dapatkan. Nah, next. Nanti kita buat sesi tanya jawab, mungkin ada yang mengerti. Itu tadi percepatannya udah kita turunkan percepatan. Selanjutnya ada hal di sini yang harus kita perhatikan ya. Memperhatikannya bahwa ada pernyataan bahwa persamaan partikel pun bisa dinyatakan sebagai berikut, bahwa percepatan sesaat juga bisa dibuat seperti ini. Bisa dibuat seperti ini, bahwa nilai tadi kan kita definisikan bahwa nilainya dv ya, dv per dt. Nah, kita bisa buat jadi seperti ini. dv per dr dikali dr per dt. Ya, ini kan satu ya. Ini kan satu nih.
AR BR per DR, ya kan? Nah, jadi kita bisa kalikan sehingga nanti kita mendapatkan hasil dengan kita nyatakan bahwa nilai DR per DP ini itu kan sama dengan V kan, turunan jarak dan terhadap waktu itu kan V. Nah, selanjutnya kita bisa buat bahwa nilai percepatan partikel itu adalah V dikali dV dibagi dt. Yang artinya bahwa nilai V kali dV itu adalah A dr. Oke, ini kita simpan ke dalam persamaan 4. Nah, ini dia bagaimana kita mendapatkan percepatan dalam bentuk lain ya. Artinya percepatan sesaat ya, ini A nih ya. Maaf, ini VDV itu adalah ADR ya. ADR. Nah, ini persamaan keempat. Nah, itu untuk percepatan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Oke. Next. Nah, jadi karena tadi kan kinema partikel ini kan membahas mengenai dalam bentuk dimensi ya. Dimensi pertama, dimensi kedua. Nah, di sini kita tidak melibatkan gaya ataupun bentuk benda gitu. Jadi kita membahas di sini yang pertama adalah gerak satu dimensi ya. Yang pertama yang A nih. Gerak satu dimensi. Oke. Yang pertama gerak satu dimensi. Nah, jadi apa pengertian gerak satu dimensi itu? Ya. Jadi pengertian gerak satu dimensi itu adalah gerak suatu benda dalam menempuh lintasan gerak lurus. Nah, jadi dia hanya menempuh gerak lintasan gerak lurus saja. Artinya dia cuma melintas secara lurus saja begitu. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya itu misalkan itu bahwa panjang sumbu X atau panjang sumbu Y saja ya dalam bentuk dimensi 3 atau Z gitu. Jadi kita hanya menyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Begitu loh. Nah, selanjutnya kita akan meninjau pada satu X di sini ya. Persamaan geraknya itu dinyatakan sebagai berikut. Ini kita buat di biru ya, bahwa persamaan geraknya ini sebagai berikut ya. R adalah X dikali vektor satuan I. Atau kita bisa mendefinisikan nilai R itu adalah X. Ya kan? R itu pasti X. Karena dalam GLDB, dalam gerak lurus aturan, jika jarak itu pasti didefinisikan dengan X gitu loh. Nah, jadi kita buat lain ya. Kita hapus lainnya. Kita buat lagi lebih mudah nih ke dalam sama 5. Iya. Nah, ini jadi ada pertanyaan yang bertanya. Jadi kenapa persamaan vektor satuan ini dihilangkan? Nah, ini dihilangkan dikarenakan apa? Ini kita bisa katakan karena notasi vektor ini merupakan suatu bisa kita ganti ke dalam suatu notasi skalar. Apa notasi skalar? Nah, kita kan sudah mengetahui kan dalam bentuk fisika, dalam kinematika ada yang menyatakan bahwa nilai plus dan minus ya. Jika kecepatan kita positif, maka akan ke kanan maupun ke atas. Jika kecepatan kita negatif, maka bisa kita buat ke dalam sumbu sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ini kan ada nilai kecepatan misalkan ya. Ini kecepatan atau gini lah. Jika kecepatan kita bertambah, maka akan seperti ini. Ya. Sebaliknya jika kita kecepatannya semakin menurun, maka akan ke arah negatif. Nah, karena gerak satu dimensi di sini, kinematika di sini itu hanya dalam bentuk apa tuh namanya itu ya, notasi skalar, maka kita bisa menghilangkan vektor satuannya ya, karena dalam vektor itu satu dimensi itu bisa diganti jadi dalam vektor satu dimensi ya, nilai X dan Y ini nilai itu vektor satuan itu bisa kita ganti dengan nilai positif dan negatif begitu loh.
Ya, jadi itulah kenapa alasan ini vektor satuan ini dihilangkan dalam persamaan jarak persamaan x jadi gini. Yaitu untuk yang apa namanya alasannya ya. Oke, kita next. Nah, kita akan menurunkan ke dalam persamaan kecepatan di sini ya. Jadi kecepatan itu kita bisa mendefinisikan bahwa V itu kan turunan jarak terhadap waktu ya. Nah, karena R itu kan kita definisi dx. Jadi kita dapatkan nilai kecepatannya itu adalah dx per dt. Ini adalah V. Nah, kita simpannya ke dalam persamaan 6 biar kita normalisasi generalisasi persamaan kecepatannya ini. Nah, kecepatan sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan mencari percepatan. Kita akan mencari percepatan. Persamaan percepatannya ini. Percepatan adalah A turunan kecepatan terhadap dt. Nah, kita bisa membuatnya juga. Kita keluarkan d per dt-nya. Kita bisa buat ini jadi d per dt dikali kecepatan itu kan dx per dt. Nah, selanjutnya kita bisa mengalihkan lagi sehingga d kali d kuadrat ya, d kuadrat x dibagi dt kuadrat. Nah, begitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa percepatannya ini. Nah, selanjutnya kita formulasikan lagi, kalkulasikan lagi sehingga kita dapatkan percepatan yaitu adalah dv per dt. Nah, dv per dt ini kan d kuadrat x per dt kuadrat. Ini ya. Nah, selanjutnya kita dapat bisa menyimpulkan bahwa nilai A itu adalah V dikali dv per dx. Nah, ini untuk persamaan yang ke-7 dalam persamaan penurunan percepatan dalam kinematika. Nah, itu dia satu dimensi. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelumnya? Ada yang belum jelas, ada yang nggak mengerti. Paham ya? Oke, masih paham lah. Masih mudah. Nah, jadi dalam satu dimensi kita sudah membahas bagaimana percepatan, bagaimana penurunan jarak, bagaimana penurunan kecepatan dan jarak lah, intinya 3 itu. Nah, selanjutnya kita mau menurunkan persamaan DLBB. Ini banyak yang belum mengerti mengenai penurunan ini. Ya, terutama anak fisika harus mengerti bagaimana kita menurunkan jarak DLBB daripada rumus tadi yang kita dapatkan. Jadi kita akan membahas yang pertama gerak lurus berubah beraturan. Atau kita bisa definisikan sebagai GLBB. Nah, di sini kita harus tahu bahwa gerak suatu benda dengan percepatan A yang tetap itu disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi jika ada suatu benda di mana benda itu bergerak dengan percepatannya konstan, ya, maka kondisi ini kita sebut apa? Kita sebut sebagai GLBB. Ya. Nah, GLBB ini merupakan singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan persamaan-persamaannya? Seperti kita menentukan VT kuadrat V0 kuadrat tambah 2S. Seperti kita mendapatkan persamaan VT adalah V0 tambah AT. Nah, itu kan merupakan persamaan dasar. Tapi kita harus tahu persamaan itu kita dapat dari mana. Nah, di sini kita akan membahas. Nah, jadi yang pertama dari kita akan mencari persamaan jarak di sini. Kita dapat menyimpulkannya dari persamaan yang ke-7 tadi. Ini. A itu kan turunan kecepatan dikali dv per dx. Nah, kita tahu bahwa dari persamaan 7 tadi bahwa A itu kan tadi dv per dx kan. Nah, selanjutnya kita mengalihkan kedua ruas ini dengan dx, sehingga kita akan mendapatkan ADX adalah dv.
Kan begitu. Nah, selanjutnya kita akan mengintegralkan kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas sehingga kita mendapatkan seperti ini. 0 sampai T dikali ADT adalah integral V0 sampai V dikali dV. Kita ingat V dan V0 ini kita dapat ini kan X. Jadi kita buat ini terhadap ini ya. Ini kan X. Kita buatlah ini jadi apa? Maaf, ini bukan DT, ini DX. Maaf, salah ya. Ini X. Oke, ini X0 ya. X0 ya, bukan 0. Ini X0. Nah, selanjutnya karena kita mau mendefinisikan di sini ya bahwa percepatannya tetap. Percepatannya konstan. Jadi kita integralkanlah ini. ADX itu kalau integralkan jadi A kan? Ini kita substitusikan aja. Jadi kita dapatkan seperti ini. Kan jadi segini, AX dikurangi AX0 kan harusnya. Adalah setengah, ini setengah ini. Atau gini lah. Kita hapus ini lah. Biar lebih mudah, biar nggak langsung. Kita integralkan jadi V kuadrat per 2 dari kita buat ini batasnya V0 V sampai V. Nah ini kan AX ini kan ada nih keduanya ini, kita keluarkan A-nya ya. Jadi X kurang X0. Nah ini kan setengah. Kita keluarkan setengah konstantanya nih. Jadi dikali setengah. Kita substitusikan V-nya jadi V kuadrat kurangi V0 kuadrat. Nah, karena di sini ada dua, kita akan mengalihkan kedua ruas ini dengan 2. Sehingga kita mendapatkan nilai 2A dikali X kurang X0 adalah V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai persamaan nilai ini apa namanya? 2A dikali X kurang S0 adalah V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Atau secara lebih generalnya lagi kita dapatkan nanti V kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2A dikali X kurang X0. Oke. Ada yang kenal persamaan ini teman-teman? Kenal ya persamaan itu ya. PT kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2S. Nah, itu dia kecepatan akhir. Ya. Nah, itu untuk persamaan yang ini. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Di pohon nomor 3. Aduh, mana sih? Maaf Bang, mau nanya yang Kak. tadi. Ya. X itu apa ya Kak? Tadi. Yang mana? Yang X tadi itu. Yang X itu apa tadi Kak? X ini. Ya. Iya. X itu apa Kak? X ini merupakan jarak. Jadi kita ulang lagi ya teman-teman. Nah, tadi kan kita menurunkan mendapatkan persamaan X ini dari mengintegralkan persamaan percepatan kan. Sini kan percepatan itu adalah dV per dx. Nah, kita kalikan kedua ruas ini dengan dx. Nah, kalau misalnya kita kalikan kedua ruas ini dengan dx, maka nanti kita dapatkan ADX adalah dV. Jadi kita simpulkan tadi pertanyaannya X itu apa, Bang? Nah, jadi kita dapatkan bahwa di sini kita buat dari sini ya, diketahuinya agak lebih mudah. Nilai V itu adalah kecepatan akhir. Ini bagaimana sih kita mendapatkan kecepatan akhir dari suatu benda? Kita bisa gunakan persamaan ini. Dan V0 itu adalah kecepatan awal. V0 kecepatan awal. A itu kecepatan. Dan X itu adalah jarak. Begitu. Nah, jadi itu seperti ini nanti soalnya ya. Kita mendapatkan nanti rumus ini kita bisa bolak-balik. Kita hapus. Jadi kan misalkan ada benda di sini ya. Ini soal fisika dasar nanti kita kait. Misalkan ada benda di sini. Benda ini dengan gaya V, misalkan dia mau bergerak dalam jarak sejauh X dengan kecepatan V0 misalkan. Nah, dia di sini tuh bisa di sini dalam waktu misalkan 5 sekon. Nah, yang ditanyakan berapa percepatannya? Kita bisa gunakan ini.
rumus ini dengan mensubstitusikan nilai hal yang diketahui di situ. Nah, itu konsep dasar. Jadi tadi pertanyaannya X itu apa? Yaitu X X itu adalah jarak daripada suatu benda berpindah gitu. Jadi Jadi X itu adalah jarak suatu benda saat berpindah. Mungkin tadi bisa menjawab pertanyaan kakak siapa tadi menjawab yang bertanya? Anabella Kak, angkatan 2021. Oke, Gak apa-apa, bagus. Lebih baik kita bertanya sekarang daripada nanti tersesat ya. Nah, jadi Kak, sudah jelas. Jadi itu X sama S itu beda Kak? Sama. S dan X itu sama. Nah, karena kita dapat X ini karena kita menurunkan terhadap ini kan dx. Jadi kita anggap aja bahwa nilai X itu adalah S dan X itu jarak. Sama aja. Siapa nama tadi? Not. Anak Kak. Iya. Jadi sama ya Kak. Nanti kalau misalkan ada di sini bilang diketahui S gini, tiba-tiba ada soal lain X gitu, sama aja. Diskusikan saja nanti ya. Oke. Baik Kak. Oke. Jadi bisa dimengerti ya. Untuk yang pertanyaan kakak. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Bang, nanya kenapa itu dikali dx ya? Oh. Karena kita mau mengintegralkan kedua ruas gitu loh. Jadi agar kita mendapatkan nilai persamaan ini, persamaan P kuadrat ada V0 kuadrat ini. Jadi kita kan mengetahui kan dari dalam tingkatan fisika ada biar lebih cepat cepatnya ini S atau kita sebut jarak. Ya, ini kecepatan. Ini percepatan. Nah, misalkan ada persamaan percepatan, agar kita mendapatkan persamaan kecepatan, kita integralkan. Nah, dari persamaan kecepatan, agar kita mendapatkan persamaan jarak, kita integralkan lagi. Nah, sebaliknya, jika dari persamaan S, agar kita mendapatkan persamaan kecepatan, kita apakan? Ada yang tahu? Tadi kan apa tadi? Integralkan. No. Tadi kan dari S. Nah, diturunkan. Siapa yang dari yang menjawab? Saya Bang. Oke, mantap. Mantap lah, udah mahasiswa lagi teknik kimia. Bisa lah. Jadi ya seperti tadi Abang ini bilang, ya dari persamaan jarak agar kita mendapatkan persamaan kecepatan kita turunkan. Nah, di sini agar kita lebih mengetahui konsep dari sini, kita harus tahu ya konsep dasar dari integral itu. Ada yang tahu teman-teman integral? Ada yang belum tahu integral? Bagaimana cara mendapatkan integral? Bagaimana cara mendapatkan turunan gitulah. Ada yang tahu lah. Tahu semua lah pasti ya. Atau ada yang nggak tahu di sini? Lumayan Kak. Oke. Gak apa-apa. Intinya udah paham lah ya. Nah, tadi saya mau kembali ke dalam tadi agar menjelaskan kembali ke metode pertanyaan. Pertanyaannya kenapa terhadap dx? Karena agar kita bisa mengintegralkan A. Tadi kan definisi agar mendapatkan kecepatan itu kan adalah menurunkan kecepatan. Maaf. Yang menurut maksudnya A itu merupakan turunan daripada suatu kecepatan terhadap X. Nah, karena ini kan dv per dx agar kita hilangkan dx ini di penyebut, maka kita kalikan kedua ruas dengan dx agar hilang. Jadi gini secara matematikanya ini kan A dv per dx. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas kita jadi A dx dikali dv per dx dikali dx kan begitu. Karena dx per dx ini sama, kita bisa coretkan. Maka kita dapatkan nanti adx adalah dv gitu. Nah, selanjutnya kita mau mengintegralkan terhadap anti turunannya. Ini kan anti turunannya kan x kan. Ini anti turunannya v. Jadi kita integralkan terhadap ini yang dv ini kita integralkan dengan batas begitu. Nah, begitu. Nah, di sini ada yang mengerti nggak tadi? Siapa yang bertanya tadi? Saya Bang. Mana tadi? Nggak nampak. Saya Bang. Oh, yang ini ya. Segitu paham ya, Bang ya? Paham Bang. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih kali nih udah mau bertanya, udah mau aktif. Nah, di sini ada anak kimet nggak ada. Itulah teman sekelas saya itu.
saya kasih ini tapi kabur dia. Tapi gini loh, aku bingung gini nih. Ya anak fisika. Kemarin saya sempat ribut sama mereka gitu kan, menanyakan tentang teori PLBB. Ya, saya jelaskan gitu kan begini. Nah, dia kan bertanya kepada saya. Nah, saya jelaskan gitu loh ke dia itu. Gini. Nah, tiba-tiba seolah-olah dia itu merasa saya gitu lah. Jadi istilahnya seperti itu. Dia merasa mampu tapi bertanya kepada orang. Ya. Jadi kalau misalnya merasa mampu ya nggak usah bertanya kepada orang. Itu malah nanti nyakitin hati orang begitu kan. Nah, itulah teman ada beberapa saya kasih agar dalam kita ini teman saya tidak bergaul, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya sangat terima kasih kalian ada yang mau aktif ya dalam pertemuan kali ini. Nah, jadi udah selesai ya. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi di sini. Iya kak. Nggak ada. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah dapat persamaan kecepatan kuadrat. Nah, selanjutnya kita mau mencari persamaan selanjutnya. Nah, kita mencari dalam persamaan tujuh tadi. Persamaan tujuh tadi kan mengatakan bahwa A itu kan dV per dt. Nah, ini apakan yang dicoba teman-teman? Yuk, seperti tadi kita apakan ini. Jawab aja gak apa-apa. Kita apakan? Turunkan. No. Kita apakan? Tadi kan kita kalikan kan? Dikalikan kedua ruas pasti ya kan? Benar gak? Iya. Ya, jadi kita kalikan dengan dt. Ini kan ada dt nih kan? Agar dt-nya hilang, kita kalikan kedua ruas ini dengan dt gitu. Jadi nanti A kali dt adalah dv dikali dt dibagi dt. Kan begitu. Ya kan teman-teman? Nah, karena ini dt kita bisa hapus. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan nanti kita mengintegralkan atau kita dapatkan jadi seperti ini. ADT adalah dV. Nah, setelahnya diapakan teman-teman? Ini ADT adalah dV. Ini kita apakan? Kita integralkan ya. Kita integralkan terhadap T dan kita integralkan terhadap V. Nah, nanti kita akan dapatkan kita integralkan lah. Ini jadi nanti kita dapatkan integral dari 0 ke T adalah kali ADT adalah integral V0 sampai V kali dV. Nah, jadi kita integralkan nilainya karena ini konstanta ya. Jadi kita bisa keluarkan A kalau kita substitusikan di dt kan T dikurangi 0 dong ya. Adalah kita integralkan dv-nya terhadap V, jadi nanti V kurang V0 kan begitu. Nah, jadi karena ini kan kita bisa aljabarkan AT dikurangi A kali 0 itu kan sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nanti AT adalah V kurang V0. Nah, begitu. Atau kita dapatkan nanti persamaannya adalah V adalah V0 tambah AT dengan apa? Memindah ruaskan. Oke. Kita hapus dulu ini ya. Lebih jelas simpan. Mana tadi? V adalah V0 ditambah AT. Ini simpan ke dalam persamaan 9. Nah, ini ada mau ditanyakan teman-teman, bagaimana kita menurunkan persamaan sehingga kita dapatkan persamaan kecepatan? Ini persamaan yang selanjutnya dalam GLBB. Ada yang mau ditanyakan? Gampang. Oke. Kak, jadi kita semua sama tuh kak, itu dikali sama itu yang di bawah itu kak, yang A itu. Yang mana, Dek? Yang A ini. Yang mana nih? Iya, A kak, yang A. Semua sama kan, dikali dulu sama itu. Iya, sama. Ini kan kita kalikan nih AT dikali A kali minus 0. Karena A dikali 0 itu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan dari AT. Nah, ini kan V kurang V0 tetap nih kan, nggak perlu kita ubah. Kita hanya memproses nilai ini.
Nah, jadi di sini kita mengintegral. Jadi untuk yang sampai di sini kan kita udah jelaskan nih. Nah, kalau misalnya sampai sini itu tinggal integralkan saja. Kita integralkan saja ya teman-teman ya. Nah, ini kita kalikan DT. Ya. Oke, mungkin udah bisa menjawab tadi pertanyaan tadi kakak ini. Kakak siapa tadi namanya? Kak. Bang Hadi aku nikah. Sekali nama kakak ya. Nah, udah bisa tadi menjawab pertanyaan. Atau gimana nih? Ada yang bingung, ada masnya nggak tepat sesuai saya jelaskan. Tadi bertanya tentang apa nih? Yang itu Kak, yang dikali itu maksudnya yang A itu semuanya begitu kan Kak, dikali sama kayak kan yang sebelumnya juga begitu Kak di X itu. Iya. Jadi ini kan A nih kan. Yang ini kan Kak. Yang ini? Iya. Nah, ini kan karena kita mengintegralkan terhadap DT, ini kan yang diintegralkan DT kan teman-teman, DT. Jadi A ini nggak perlu kita apa-apakan, ini kita keluarkan karena konstanta. Jadi kita hanya mengintegralkan integral dari 0 ke T dikali DT. Jadi kita cuma mengintegralkan DT-nya aja. Jadi A-nya ini kita keluarkan saja, nggak penting ya, ini karena konstanta yang karena kita proses nilai waktunya ya DT. Nah, jadi benar tadi kata kakak tadi bahwa ini kita mau mengalihkan dengan menurunkan rumus dengan persamaan ini A ini, yaitu V adalah DT per DX gitu. Ya. Nah, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan atau nanti bisa dipelajari lagi ya Kak ya, misalnya mengerti ya. Nanti mungkin di situ kita belajar lagi sendiri mandiri. Oke Kak. Baik. Terima kasih banyak ini udah bertanya. Nah, ini dia V adalah V tambah T. Ini persamaan 9 ya. Oke. Selanjutnya kita mau mencari persamaan dengan turunan DX per DT. Ya, kita buat di sini. Nah, jadi kita akan menurunkan dari persamaan ini dari persamaan 6. Persamaan 6 itu adalah V adalah DX per DT. Gitu. Nah, kita apakan nih teman-teman? Sesuai tadi yang dijelaskan dua konsep tadi. Kita apakan V adalah DX per DT agar kita bisa integralkan keluar luas. Ada yang tahu? Ini kan DT, penyebutan pembilangnya. Oke, benar sekali. Artinya kita kalikan dengan DT keluar luas. Benar, Bang. Terima kasih. Jadi kita kalikan keluar luas dikalikan dengan DT sehingga kita mendapatkan nanti seperti ini ya. Kita integralkan aja langsung ya. Integral dari 0 ke T V dt adalah dari 0x kali dx begitu. Nah, jadi setelah ini diapakan lagi teman-teman? Ada yang tahu? Ini kan X ya. Ya. Di sini diapakan lagi? Kita integralkan ya. Dari kita tahu kan dari persamaan 9 tadi. A ini nih. Sorry. Ini nih persamaan 9 ini kan V ini. Kita bisa dong mensubstitusikan V ini ke sini kan, ke dalam sini. Jadi kita substitusikan. Jadi nanti nilainya adalah ini. Integral dari 0 ke T adalah ini T ya. V0 kita substitusikan nih ditambah AT. Kan gitu. Dikali DT adalah integral X sampai X0 dikali DX. Nah, kan gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Masih mudah ya sampai sini. Ini cuma tinggal disubstitusikan saja. Nah, kita integralkan terhadap T. Jadi kita dapatkan nanti sebagai ini. V0 dikali T ditambah A dikali T kuadrat per 2. Kita buat batasnya ya dari 0 sampai T adalah X dari X0 sampai X gitu. Nah, udah substitusikan tinggal. Kalau misalnya kita substitusikan, nanti kita dapatkan ini adalah V0
kali T ditambah ditambah setengah. ini kan setengah nih kan kita keluarkan setengahnya kan. AT kuadrat adalah ini X kita mengintegralkan ini. X kalau kita substitusikan terhadap batasnya jadi X kurangi X0. Nah udah. Ini kan karena kita mau mencari nilai X di sini. Kita pindah ruaskan aja ini. Kan minus kalau kita pindah ruaskan ke kiri jadi positif kan. Jadi nanti kita dapatkan X-nya adalah X0 ditambah P0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, kita buat dulu nomornya lebih mudah. Ini kita buat ke dalam persamaan 10 dalam GLBB dalam kinematika persamaan ke-10. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Bagaimana cara mendapatkan itu? Gitu. Gak ada ya? Oke, apa? Artinya udah mengerti semua, terima kasih. Nah, ini kan untuk bagaimana kita mendapatkan persamaan X. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan sampai sini aja sih. Artinya GLBB yang berdasarkan persamaan yang kita turunkan itu ada beberapa macam ya. Kita simpulkan di sini nanti. Kita hapus dulu. Artinya GLBB dengan percepatannya konstan itu tahu ya tetap ya teman-teman, konstan itu maka persamaan yang didapatkan berdasarkan penurunan itu adalah ini. Yang pertama jika A-nya adalah tetap maka Phi adalah V0 tambah AT. Kecepatan adalah kecepatan awal ditambah AT. Kecepatan akhir adalah kecepatan awal tambah percepatan dikali waktu. X adalah X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Selanjutnya PT kuadrat itu kecepatan akhir. Kecepatan akhir adalah V0 kuadrat ditambah 2A kali X kurangi X0. Oke. Ini dia persamaannya ya. Ini kita buat ke dalam persamaan 11. Oke. Ya. Gampang ya teman-teman ya. Gampang ya. Gak keras sudah kita sudah menurunkan sehingga mendapatkan persamaan penting dalam fisika. Itu aja kok. Ya. Jadi dalam fisika itu yang harus kita pahami dalam fisika kita harus menghafalkan rumus. Tapi kita itu harus mengerti bagaimana cara menurunkannya gitu, teman-teman. Nah, seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya. Banyak kali di sini, tapi sebenarnya isi. Nanti jika ada yang masih belum mengerti, teman-teman bisa bisa lihat nanti ke dalam YouTube nanti ya, nanti bisa upload di YouTube. Nah, ini dia persamaan GLBB. Oke. Isi ya. Oke. Jadi tadi kita udah yang pertama udah menjelaskan mengenai GLBB. Selanjutnya kita akan lebih menarik di sini. Kita akan membahas tentang jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Yang kedua tadi yang satu GLBB, yang kedua adalah gerak jatuh bebas. Nanti nih konsep yang sangat penting loh. Ini ada kaitannya dengan astronomi. Ada kaitannya dengan apapun itu. Bahkan dalam gravitasi. Misalnya ada yang berkaitan tentang kegelapan. Sedangkan ada yang keinginan bekerja di lembaga antariksa penerbangan nasional. Ini ada kaitannya. Ini ada kaitannya juga dengan pesawat terbang yang berterbang di angkasa. Ada kaitannya dengan persamaan ini. Ya ini penting sekali konsep dasarnya. Jadi di sini kita membahas mengenai gerak jatuh bebas. Nah, jadi gerak jatuh bebas itu merupakan penurunan daripada GLBB teman-teman. Ya. Merupakan suatu penurunan GLBB. Jadi
contoh daripada GLBB itu juga adalah suatu gerak jet bebas gitu. Yang kedua. Nah, jadi kita bisa gambarkan di sini ya, misalkan ada bola di sini. Ada bola. Kita buat bola. Nah, tapi dia itu diletakkan di sini dengan ketinggian H misalnya ya. Ketinggian H. Nah, jika dia dibiarkan di sini, tentunya pasti kecepatan awal bolanya ini pasti kan nol kan? Karena dia diam di sini. Ya. Jadi kecepatan awalnya itu 0. Nah, jika dia di sini, kalau kita lepaskan, ini kita anggaplah kita sedang memegang bola sebelum kita lepaskan dengan kecepatan awal. Tentu pasti ada sini gaya tarik menarik di sini ya. Ini kita buat sebagai permukaan bumi misalkan ya. Karena ini adalah permukaan bumi. Nah, kita tahu bahwa ada yang mempengaruhi dalam bumi itu, tinggal kita mendapatkan W atau disebut dengan daya berat gitu, pasti ada daya gravitasi. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa di sini A-nya itu akan turun. Kita kan tahu kan dalam GLBB itu, dalam kinematika itu tidak ada namanya vektor posisi kan. Karena apa? Karena dalam hal ini vektor itu kita ganti dalam bentuk notasi skalar. Notasi skalar itu kita anggap sebagai positif dan negatif. Jadi positif itu akan ke arah ke atas dan ke kanan, negatif itu dari kiri ke bawah. Nah, jadi kita bisa buat karena dia percepatannya ke bawah, maka kita bisa buat bahwa percepatannya adalah minus G. Percepatannya itu akan ke bawah jika dilepaskan gitu loh. Nah, itu dia teman-teman. Nah, dari persamaan 11, persamaan ini teman-teman, kita bisa menurunkan persamaan jet bebasnya. Jadi gini. Tadi kan bahwa kecepatan tadi kan V0 tambah T kan begitu kita dapatkan dari persamaan GLBB. Nah, ya sudah kita diskusikan kecepatan awalnya 0 ya kan, kecepatan awalnya 0, A-nya itu minus G. Ya sudah kita diskusikan V-nya adalah 0 ditambah A-nya minus G kali T gitu kan. Ya diskusikan sehingga kita mendapatkan 0 tambah dikali minus kan minus GT. Nah, ini dia. Jadi kecepatan akhir daripada suatu benda yang diletakkan dalam suatu gerak jet bebas dalam kondisi gerak jet bebas itu adalah kali minus kali waktu. Minus GT. Itu dia untuk persamaan V. Nah, selanjutnya kita mau mencari ke dalam persamaan X. Nah, tadi kan X-nya itu kan kita dapatkan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat kan begitu. Nah, jadi karena X ini kan kita nyatakan dalam sumbu horizontal kan. Jadi kan misalkan ada sumbu di sini kan. Nah, ini itu kita anggap sebagai horizontal. Dan ini kita anggap yang bawah dan atas ini sebagai Y ya, yaitu adalah vertikal. Nah, karena dalam gerak jatuh bebas ini yang diperhatikan itu kan dalam bentuk vertikal. Jadi kita gantikan nilai X di sini menjadi nilai Y gitu loh. Nah, itu konsep basicnya. Gampang kok. Ya, jangan mau menyerah. Ini masih dasar daripada dasar. Ya, kita harus paham akan hal ini. Jadi kita substitusikan X-nya jadi Y. Jadi Y adalah Y0. Ya, Y ini kan X nih kan. Kita substitusikan jadi Y. X0 kita substitusikan jadi Y0. Ditambah V0 tadi kan 0. Kita buat 0. Ya, dikurangi setengah G kuadrat kita substitusikan tadi sehingga kita mendapatkan nilai Y adalah Y0 kurang setengah G kuadrat. Oke. Itu dia untuk Y. Gampang ya. Nah, itu untuk Y ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan. Sampai sini aja dulu. Mudah ya. Masih bisa dipahami ya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk Y. Nah, selanjutnya tadi ada persamaan V kuadrat ini. Kita akan buat nanti jadi gini. V kuadrat tadi kan kita dapatkan bahwa V kuadrat itu kan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X kurang X0. Kita substitusikan berdasarkan hal tadi dalam gerak jet bebas ya
yang P kuadrat P kali 0 ditambah 2 A-nya minus G dikali ini, jadi kita substitusikan Y kurang Y0. Ya, kita kalkulasi lagi sehingga dapatkan minus 2G dikali Y kurang Y0. Oke, gini aja. Gampang kan? Ini sebenarnya kalau misalnya grafik satu bebas ini tinggal mensubstitusikan saja terhadap nilai BB. Nah, kita mendapatkan persamaan grafik jatuh bebas ini dalam kondisi jatuh bebas ini. Gampang kok. Pesertaan awal 0, hanya minus G gitu. Jadi kita dapatkan nilai P, Y dan V kuadrat. Ya, di sini ada yang belum paham? Lumayan Kak, lumayan. Sudah Kak, sudah paham. Oke, mantap. Oh, terima kasih artinya memperhatikan. Keren. Ini mahasiswa tangguh nih depannya. Saya percaya nih. Karena dia mau ada niat belajar. Nah, jadi kita menyimpulkan ya dari persamaan ini persamaan grafik bebas. Persamaan gerak. Jadi kayaknya ada yang masuk ya. Kok ada lagi? Ya, jadi persamaan gerak jatuh bebas itu adalah ini. Mana tadi? P-nya adalah minus titik. Y-nya adalah Y0 dikurangi setengah GT kuadrat dan V kuadrat adalah minus 2 dikali Y kurang Y0. Oke. Ini dia persamaan gerak jatuh bebas. Gampang ya teman-teman. Pastilah. Nah, ini persamaan 12. Nah, di sini ada yang bertanya. Ini kan tadi dalam grafik satu dimensi. Kita mau naik ke dalam grafik dua dimensi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham ya? Oke. Jadi tadi udah kita bahas dalam bentuk satu dimensi. Nah, kita next. Kita buat ke dalam pada bidang dua dimensi. Gerak pada bidang atau kita ganti slide aja lah. Jangan di sini. Karena ini kan beda topiknya. Ini kita buat dalam gerak pada dua bidang. Gerak pada bidang dua dimensi. Gerak pada bidang dua dimensi. Oke, ini masih rekam ya? Masih. Biar nanti kita upload ke YouTube. Nah, jadi tadi kan kita udah menjahit mengenai sumbu-sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, dan apa namanya vektor posisi, vektor satuan. Nah, di sini gerak pada bidang dimensi ini kita kaitkan dalam bentuk kesetaraan sudut. Nah, contoh daripada gerak pada bidang dimensi itu apa aja? Jadi kita bisa buat di sini ya contoh-contohnya. Contoh gerak bidang dua dimensi ada dua. Dua dimensi ada dua. Yaitu yang pertama adalah gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Yang kedua adalah gerak parabola. Nah, ini tahu ya teman-teman ya. Waktu SMA masih ingat? Apa itu gerak melingkar? Apa itu gerak parabola? Masih ingat? Agak lupa Kak. Oke, enggak apa-apa. Ini kakak ini yang mau tadi agak lupa, ini jurusan apa? Awal. Farmasi Kak. Waktu SMA-nya? Oh, jurusan waktu SMA IPA. Pasti tahu dong. Belajar fisika juga dong pasti kan? Lebih mendalami mate sih Kak dulu. Matematika. Ya. Wih, mantap. Keren. Kalau matematika. Jadi aku mau bahas mengenai apa sih beda fisika dan matematika. Nah, jadi kalau fisika itu lebih ke arah bentuk ini. Tadi kan kita definisikan kan fisika itu lebih ke arah skalar.
ya. Misalkan dalam bentuk arah posisi vektor dan skalar. dalam bentuk dimensi X, dalam bentuk dimensi Y, dalam bentuk dimensi Z didifungsikan, dan dalam bentuk posisinya itu jika ke kanan maka positif, ke atas positif, jika ke bawah negatif, yang ke kiri negatif. Nah, itu untuk Itu untuk fisika konsepnya sebenarnya. Berbeda dengan halnya dengan matematika. Kalau matematika itu kan pasti lebih ke arah bentuk kurva ya. Kurva sih, tapi dalam bentuk koordinat kan. Misalkan sini ada bentuk misalnya titik 1 di sini gitu. Ini titik 2, Y-nya di sini -2, Y-nya misalkan ya. Ini X-nya -1. Nah gitu. Jadi yang membedakan antara fisika dan matematika itu lebih ke arah situ sih. Ya kalau matematika itu lebih ke arah koordinat, tapi kalau fisika itu lebih ke arah skalar. Dalam skalar itu dalam bentuk arah vektornya begitu. Nah itu dia perbedaan matematika dan fisika. Mungkin lebih suka dalam matematika ya, itu membedakan. Jadi mungkin kan pusing kali fisika. Rupanya konsep dasarnya itu yang harus kita perhatikan dulu agar mengerti. Nah jadi kita kembali ke awal. Jadi gerak pada bidang 2 meter dulu. Ya, contohnya itu melingkar peraturan, yang kedua itu gerak parabola. Nah, jadi kita akan bahas mengenai gerak melingkar peraturan dulu. Kita bisa misalkan di sini ada lingkaran. Ini kita bisa buat lingkaran. Bla 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 bla. Titik. Nah, terus kita bisa buat di sini, kita buat merah ya. Ini gitu loh. Nah, ini kita bisa buat titik 0, kita buat ini vektor juga, posisinya yaitu X vektor. Ini adalah R-nya. Ini R, vektor R. Ini titik P di sini. Dan ini arah sini itu adalah X vektor J. Vektor posisi J. Dengan ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, dari sini kita akan memahami pelan-pelan. Suatu benda itu akan menempuh suatu gerakan melingkar peraturan dengan arah berlawanan jarum jam dengan sudut omega yang tetap. Ya, misalkan jadi kita anggap ini yaitu berputar. Ya, dengan kondisi di sini benda partikel ini dia itu berlawanan arah jarum jam. Artinya kalau misalnya berlawanan arah jarum jam itu akan ke arah kiri kan? Karena kalau misalnya arah jarum jam arah kanan, tapi karena berlawanan ke arah jarum jam kita dari ke arah kiri. Nah jadi dengan kecepatan V itu adalah apa? Kecepatan sudutnya omega. Ini omega ya, kecepatan sudut itu omega. Nah, karena kan kalau misalnya mau bergerak kecepatan sudut ini ke sini, titik P, tentu pasti ada dengan mengalihkan waktu kan. Jadi kita dapat mendefinisikan sudut di sini ya, kita dapatkan bahwa nilai θ itu adalah kecepatan sudut dikali waktu. Nah, jadi begitu. Ini dia konsep apa namanya rumus awalnya. Kecepatan itu kan adalah kecepatan sudut adalah omega dan sudutnya jika dia berpindah terhadap waktu adalah omega kali waktu. Nah, kembali ke awal kita akan membahas mengenai vektor posisi lagi, tapi dalam bentuk ke arah gerak melingkar. Nah, jadi vektor posisi di sini kita definisikan sebagai R vektor itu adalah X kali I ditambah Y dikali J. Ini dia vektor posisinya. Ini kita simpan sama 13 biar lebih gampang. Nah, di sini ada hal yang harus kita perhatikan bahwa nilai X di sini ya itu kita buat sebagai R dikali cos θ ya teman-teman ya. X itu adalah R cos θ dan nilai Y itu adalah R kali sin θ. Itu bedanya. Kita memperhatikan jika ada sumbu mau ke arah horizontal atau ke dalam sumbu X, kita harus kalikan dengan sudut cos. Beda. Jika kita membuat ke dalam sudut vertikal, kita harus kalikan dengan sin θ. Itu membedakannya. Dalam bentuk trigonometri. Nah, karena X itu adalah R cos θ dan Y-nya itu adalah R sin θ, jadi kita dapat menyimpulkan vektor posisinya sebagai berikut.
yaitu R-nya adalah R cos theta dikali vektor I ditambah R kali sin theta dikali vektor J. Nah, kita bisa proses lagi hingga kita dapatkan nilai R-nya adalah R omega. Ini Theta omega kali T kan tadi kan? Pertama tadi. Ini omega. Maaf, theta dikali vektor posisi I ditambah R dikali sin omega kali T ini kan theta kali vektor posisi J. Nah, ini persamaan 14. Nah, di sini masih gampang ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ngerti. Mengerti ya? Oke, mantap. Nah, itu dia untuk vektor posisinya. Nah, tadi kita sudah menemukan rumus vektor posisi. Selanjutnya kita mau melihat kembali ke awal bahwa ada persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan kan tadi berdasarkan GLBB kan didefinisikan V itu kan turunan jarak terhadap waktu. Seperti tadi D per dt ini kita keluarkan. Jadi nanti kita dapatkan D per dt R-nya kan ini kan teman-teman. Kita substitusikan saja R-nya. Jadi R dikali cos omega kali T vektor I ya ditambah R dikali sin omega kali T dikali vektor J. Nah, udah gini aja. Nah, atau kita bisa menyimpulkan vektor kecepatannya juga kita bisa buat seperti ini. Omega dikali R ya dikali minus sin omega T dikali I ditambah cos omega kali T dikali J. Ini ya kecepatan apa namanya persamaan surut ya. Nah, ini kita buat ke dalam persamaan 15. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Oke. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Kak, mau nanya Kak, kenapa itu untuk negatif jadi negatif sin-nya? Oke. Oke, kita jelaskan lagi ya. Nah, tadi kan saya menurunkan aja langsung ke sini kan dapat. Nanti kita dapatkan seperti ini. Jadi, kenapa kita dapatkan ini sebagai negatif? Karena kan tadi kan awal seperti ini teman-teman. Bahwa tadi kan kita ulang lagi ya biologi ini. V itu kan tadi adalah D per dt dikali R cos omega kali T dikali I kan tambah R dikali sin omega dikali vektor J gitu. Nah, kita karena tadi kan mau menurunkan aja langsung. Jadi kita menurunkan cara yang V itu kan kita bisa buat kita keluarkan R kan ada dua ruang kan. R kita keluarkan. Jadi nanti kita keluarkan R-nya jadi minus omega sinus omega T ya dikali I ditambah cos omega dikali T vektor J vektor satuan J. Nah, selanjutnya kan omega juga masih ada omeganya gitu loh. Jadi kita keluarkan juga omeganya. Jadi kita dapatkan nanti omega kali R dikali minus sin omega kali T dikali I ditambah cos omega kali T dikali vektor J. Nah, kita udah dapat omega kali R kan. Nah, jadi selanjutnya juga kita bisa buat juga vektor satuan seperti ini teman-teman. R dikali minus omega sinus omega kali T dikali vektor I ditambah omega cos omega kali T J vektor. Sehingga kita mendapatkan persamaan apa namanya? Persamaan umumnya ya, jelasnya yaitu adalah WR
dikali minus sin omega t dikali I ditambah cos omega t kali vektor. Jadi di sini kan tadi karena kenapa negatif? Karena kita anggap ini bahwa berlawanan terhadap jarum jam ya. Tadi Pramudiba ya. Karena dia berlawanan di jarum jam. Jadi nanti akan mendapatkan nilai minus. Jadi kecepatan surut jika bendanya dari titik sini ke sini itu ini teman-teman ya. Omega dikali R dikali minus sin omega kali T pada vektor satuan I ditambah cos omega T dikali vektor satuan. Itu aja sih. Kalau jadi intinya di sini itu kita hanya mau mengetahui konsep menurunkan saja. Asalkan kita tahu bagaimana hubungan antara jarak kecepatan dan kecepatan, dan kita juga tahu trigonometri geometri ya, dan kita tahu V itu omega, theta itu adalah omega kali T, tinggal menggabung-gabungkan aja di sini ya, seperti di awal tadi. Sehingga kita mendapatkan percepatan. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita tahu awalnya, pasti akhirnya pasti pusing. Jadi dibalik kita harus mengetahui konsep dasar, kita juga harus mengetahui dalam bentuk fisikanya atau kita logika kita. Nah, gitu dalam mempelajari fisika. Ya, adik-adik. Nah, di sini udah paham ya? Sampai sini. Nanti jika masih belum paham nanti saya upload di YouTube. Oke, itu untuk V. Jadi selanjutnya yang V. Nah, ada besar kecepatan ya. Besar kecepatan. Kita buat di sini besar kecepatan resultan ya. Besar kecepatan. Kalau resultan itu kan mutlak ya teman-teman ya. Mutlak ya kan? Nah, di sini kita bisa buat ingat bahwa resultan itu kan akar apa teman-teman? Ingat resultan itu apa? Resultan itu kan akar X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Kecepatan gitu nggak? Nah, jadi kita bisa buat nanti di sini kecepatannya jadi V adalah omega dikali R dikali akar. Resultannya nih sinus kuadrat omega kali T ditambah cos kuadrat dikali omega kali T gitu. Sehingga juga kita dapat menyimpulkan lagi bahwa V ini kita bisa buat jadi gini bahwa resultan V juga akan sama dengan V gitu loh. Jadi karena resultan sama dengan V, kita dapat mendefinisikan juga bahwa resultan V ini itu adalah bisa buat sebagai itu juga. Ya, balik aja sih. Oke ya, di sini paham ya teman-teman ya. Ingat kalau resultan itu sin kuadrat tambah cos kuadrat ya. Atau begini, maksudnya resultan itu kan misalnya ada kecepatan nih dalam bentuk ini ya. Jika ada benda di sini ditembakkan misalkan ya dengan kecepatan V. Nah, agar dia ke arah sini kecepatannya ini kan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat seperti itu. Jadi X ini kita anggap itu sebagai sin dan cos. Kita anggaplah bahwa cos itu adalah X, sin itu Y. Gitu teman-teman. Secara konsep dasarnya ya. Nah, di sini masih paham trigonometri. Iya, benar. Berkaitan dengan trigonometri ya. Intinya kalau misalnya belum mengerti nanti bisa dibaca lagi lah bukunya atau nanti memberikan nanti kita akan jelaskan spesifiknya ya. Jika lebih berniat lagi mempelajari itu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kecepatan itu omega kali R teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini persamaan 16 kita buat. Ini persamaan 16. Ini persamaan 15. Ini persamaan 15. Oke. Nah, next. Masih berjalan. Masih ya. Masih. Next. Selanjutnya kita mau mencari kecepatannya. Jadi persamaan kecepatan partikel ini kita kan tahu bahwa A itu kan dv per dt. Nah, karena kita tahu bahwa V-nya itu ini
V-nya ini kan ini kita kita substitusikan dengan mengeluarkan nilai D per DT-nya D per DT-nya ini kan D per DT kita keluarkan kita V-nya substitusikan V-nya jadi omega dikali R dikali minus sin omega kali T kali vektor I ya ditambah cos omega kali T dikali vektor J. Kan begitu teman-teman. Sini masih paham ya? Paham kak. Oke. Mantap. Selanjutnya kita bisa proses jadi vektor A itu adalah omega kali R dengan mengeluarkan W kali R-nya ya. Kita turun ke terhadap T nanti kan kita dapatkan nanti minus W cos omega T vektor I dikurangi omega kali sinus omega kali T vektor J. Selanjutnya kita bisa proses lagi vektor A-nya. Jadi karena kan ada minus di sini. Jadi kita keluarkan minusnya nanti ya. Jadi W kali W kan W kuadrat. Jadi kita bisa buat minus W kuadrat dikali R dikali cos omega kali T dikali vektor I ditambah sinus omega kali T kali vektor J. Oke, ini aja. Persamaan 17. Ya teman-teman. Nah, di sini kita tahu kan bahwa di sini kita harus perhatikan bahwa R cos omega ini cosnya cos omega kali T vektor I itu ditambah sinus omega T kali vektor T. Ini adalah R. Kan begitu di awal kan. R cos omega kali T vektor I tambah omega T kali vektor T itu adalah R. Sehingga kita dapat menyimpulkan dengan nilai ini kita dapatkan nilai vektor A adalah minus omega kuadrat dikali R. Ini kita dapatkannya kita simpan ke dalam persamaan 18. Nah, dari sini paham ya teman-teman? Gampang ya? Kak, itu yang minus pos itu yang di awal itu kak sama dengan alasannya sama kayak yang minusin itu kak. Yang mana? Karena dia arah berlawanan dengan arah jarum jam makanya jadi min kak yang kos itu. Iya. Sebenarnya ini ada berkaitan dengan rumus tadi yang minus ini. Kenapa dia dapatkan negatif? Karena dari persamaan jarak ini kan udah dapat minus kan teman-teman. Nah, nanti kita kan udah menentukan lagi kita mendapatkan kecepatan juga minus. Ya. Minus ini kan dapat minus sin. Ini kita dapat minus cos minus sin juga ya. Nah, jadi dari pertanyaan kenapa mendapatkan minus karena berkaitan dengan karena berlawanan arah jarum jam ya benar. Hingga nanti kan karena dia berlawan arah jarum jam kita bisa buat jadi minus omega kuadrat omega tersebut ya teman-teman. Benar gak sih? Jadi percepatan itu minus omega kuadrat dikali R gitu. Jadi benar pertanyaannya karena kita anggap di sini bahwa kecepatannya di awal kan kita ambil bahwa kondisinya kan tadi kan berlawanan arah teman-teman jadi kita mendapatkan nilai negatif. Iya, udah jodoh. Ya. Oke kak. Oke, terima kasih banyak pada pertanyaannya. Nah, jadi percepatannya itu adalah W kuadrat dikali R. Simpan ya. Maaf. Kita Oh ya. Nah, di sini ini kan persamaan 18. Karena seperti yang tadi persamaan resultan ini kita membuat resultannya vektor A ini resultan resultan A itu adalah A pastinya. Nah, kita bisa substitusikan yang artinya A itu adalah W kuadrat dikali R. Ini aja sih. Jadi kita dapatkan ini kita masih 19. Ini persamaan 19. Ya, itu dia bagaimana kita mendapatkan resultan. Nah, itu aja sih. Untuk kecepatan partikel ya dalam bentuk apa namanya itu? Kecepatan sudut. Next yang kedua. Mana nih? Oke.
Tadi kan satu kita udah membahas mengenai apa namanya gerak melingkar kan. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas parabola teman-teman. Nah, sini lebih menarik gerak parabola itu. Tadi kan ketika waktu katanya mengatakan bahwa dulu kala gerak parabola itu apa? Nah, kita akan menjelaskan. Menarik di sini gerak parabola ya. Oke. Nah, jadi gerak parabola itu sebenarnya suatu perpaduan. Ya, jadi definisi dari gerak parabola itu merupakan suatu perpaduan ya. Terus di sini ini merupakan perpaduan. Perpaduan apa itu tadi? Kita kan definisikan tadi kan bahwa ini x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, kita definisikan bahwa perpaduan antara sumbu x dan sumbu y. Atau kita definisikan akar itu kita definisikan resultan kan perpaduan itu. Nah, itu resultan namanya. Nah, jadi gerak parabola itu merupakan suatu perpaduan atau definisi resultan antara gerak lurus beraturan pada arah horizontal ya, atau kita sumbu x ya, dan arah vertikal atau kita bisa buat sumbu y teman-teman. Nah, begitu. Atau kita definisikan bahwa perpaduan resultan itu kita definisikan sebagai px kuadrat tambah y kuadrat. Nah, itu dia. Nah, jadi kita mau gambarkan perumpamaan yang lebih paham lagi. Misalkan ini ada sumbu y, ini sumbu x. Nah, ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, jika ada orang meriam ditembakkan selebus dengan kecepatan v, misalkan ya, kecepatan v0 sampai di sini. Nah, ini kan kecepatannya ke arah sini. Tetapi dikarenakan ada tarikan gravitasi di sini, tentu geraknya itu akan berbeda. Nanti akan seperti nanti. Terus gitu loh. Nah, ini pasti akan berbeda karena ada tarikan gravitasi. Nah, di sini kita tahu posisi di situ. Ini apa? Ini adalah titik puncaknya. Titik tertinggi atau kita definisikan sebagai hamak atau tinggi maksimal dalam suatu gerak parabola gitu teman-teman. Nah, ini kita definisikan kurvanya ini adalah kecepatan awal y, resultannya maaf ya. Ini V0x. Nah, jadi V0 ini apa? Ya udah, V0 ini. V0 itu adalah V0x kuadrat tambah V0 y kuadrat di mana merupakan akar. Jadi V0 ini adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat. Seperti teman-teman. Ingat bahwa ini kita bisa buat sini di sini. Biar lebih gas bantunya. Nah, di sini arah ke sini terhadap y max kan. Nah, ini kita definisikan sebagai vektor posisi dari titik sini sampai ke titik maksimal. Ini adalah vektor posisi teman-teman. Nah, begitu. Ingat, ada di sini gaya yang membuat benda ini terus turun, yaitu apa? Gravitasi. Nah, dari sini paham ya teman-teman ya? Masih paham ya? Konsepnya? Ya, paham. Oke. Ya. Nah, jadi kita mau membuat rumus R. R-nya itu adalah x dikali vektor satuan y ditambah y dikali vektor satuan j. Nah, ini dia persamaan proporsionalnya teman-teman, sama seperti tadi. Nah, tapi di sini ada yang membedakan yaitu V0x itu adalah V0 kali cos theta dan V0y-nya adalah V0 dikali sin theta. Nah, itu dia membedakan teman-teman. Jadi ada dua kan yang berkaitan di sini, kecepatan ke atas. Jadi kalau resultan itu merupakan penjumlahan kecepatan ini itu merupakan ke arah tengah. Kalau misalnya ke arah tengah itu artinya kita mengakarkan dan menjumlahkan nilai Vx dan Vy kan gitu. Nah, jadi Vx itu V0 kali cos, horizontal. Ini vertikal. Itu aja teman-teman. Aku mengasih kata kunci teman-teman biar nggak pusing. Kalau mau ke arah horizontal itu cos. Ya. Ke arah horizontal itu sin. Nah, itu aja. itu untuk komponen ya. Nah, selanjutnya
Ada yang tahu Ada yang tahu teman-teman persamaan jarak dalam bentuk horizontal? Ada yang tahu? rumus X itu dalam bentuk Itu dalam bentuk horizontal apa persamaannya teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Vikalite. Oke, benar. Sekali, Bang. Jadi kita mulai lebih jelas. Jadi Jadi kecepatan maaf bukan kecepatan, kecepatan X ya dalam bentuk jarak itu merupakan perkalian kecepatan awal dikali waktu. Tuh aja. Ya Jadi teman-teman paham ya di sini paham ya? ya di sini ya? Nah, dikarenakan tadi dalam bentuk horizontal mengatakan bahwa V0x itu adalah V0 cos theta diskusikan. Jadi X-nya itu Itu adalah adalah V0 V0 dikali cos theta theta dikali T. dikali T. Kan begitu. Kan begitu. Sehingga kita Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai T itu adalah X dibagi V0 V0 dikali cos theta. Nah, di sini paham Di ya sini paham ya teman-teman ya? teman-teman ya? Masih gampang lah ya. Gampang lah ya. Ini kita simpan dalam persamaan 20. 20. Nah, ini dia Jadi dia bagaimana dalam bentuk horizontal. persamaan Horizontal. Sama yang tadi. Bentar ya, bentar. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya pada sumbu Y. sumbu Y. Pada sumbu Y. Sumbu ini Sumbu ini vertikal vertikal ya, ya, teman-teman. Vertikal. Vertikal. Nah, jadi Jadi berdasarkan GLBB kan kita tahu kan bahwa GLBB itu adalah Y0 ditambah V0 Y dikali T ditambah setengah setengah dikali dikali AT AT kuadrat. Nah, dikarenakan Dikarenakan V0Y-nya itu adalah V0 kali sin theta. Jadi kita nanti dapat mensubstitusikan mendapatkan nanti Y0 ditambah V0 kali sinus theta dikali T dikurangi setengah kuadrat. GT Ini kenapa kuadrat. setengah Kenapa coba? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa itu jadi setengah? Kenapa itu jadi berkurang? Itu kan Itu kan harusnya positif kan? Kenapa ini bisa Kenapa ini berkurang? bisa berkurang? Terus ini kenapa A A ini bisa menjadi G? Konsepnya. Karena gravitasi Oke, ke bawah. benar. Benar. Ya, Ya, karena substitusikan. karena dia kan tadi dalam bentuk parabola kan ada yang berkaitan dalam kata gravitasi ya. Karena A-nya itu adalah minus G. Ya sudah, Kita kita substitusikan substitusikan A-nya ini jadi minus. ini jadi minus G. Jadi Jadi akan berubah jadi negatif dan A-nya jadi G. Oke, benar sekali Bang. Ya, itu untuk ini. Jadi kita definisikan secara lebih jelas ya. Jadi Y-nya itu Y-nya adalah Y0 ditambah V0 dikali theta dikali T dikurangi setengah G kali T. Ini kita simpannya ke dalam persamaan 21. 21. Ini dari Ini Cikai loh. Chicago. Kalau di buku sebenarnya cuma bagaimana sih itu istilahnya sedikit loh. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di awal, jika kita dapat rumus sampai beberapa rumus 21 itu bisa membantu teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengetahui konsepnya ya. Ya nanti bisa diputar ulang-ulang nanti videonya. Nah, itu Nah, itu untuk untuk Y-nya, sumbu sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita mau lebih ke arah mensubstitusi. Jadi ini kan tadi ada persamaan 21 persamaan 20. Kita akan mensubstitusikan persamaan 20 dan persamaan 21. Mana kita tulis, bro? substitusikan Ini ya. persamaan 20 dan 20 21. dan 21. Nah, bagaimana cara mensubstitusikannya? Ya udah kita substitusikan Y tadi. Y tadi kan persamaan berapa? Persamaan 21 kan? Kita buat persamaan ini apa ini namanya? 21 21 ini tadi berapa? Aduh, gimana? Y-nya tadi Y-nya kan tadi Y0 ya. Y0 ditambah V0 dikali sinus theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat kan? Terus kita tahu juga tadi nilai persamaan 21 itu persamaan 20 tadi kan bahwa T itu adalah X V0 cos theta. Kita substitusikan T-nya ini ke dalam persamaan 21. Jadi nanti kita dapatkan Y0 ditambah V0 dikali sinus theta dikali dengan T. T-nya tadi berapa? X per V cos theta
Materi dikurangi setengah kali G dikali X per V0 cos theta di kuadrat ya. Nah, jadi kita dapatkan nanti persamaannya Y0 ditambah V0 dikali sin theta dikali V0 cos theta dibagi V0 kuadrat theta dikali X dikurangi G dibagi 2 ya, 2 nih 2 V0 kuadrat dikali kuadrat theta dikali X kuadrat. Sehingga kita ganti biru lah ya. Kita ganti biru. Jadi nanti Y-nya adalah apa? Y0 ditambah kan sin per cos ada yang tahu. Sin per cos apa coba? Ada yang tahu? Tangan. Oke. Benar sekali. Karena kan ada sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, ya udah kita gantikan ya. Ini sama secoret. Jadi kita bisa buat tan theta ya dikali X dikurangi G dibagi 2 V0 kuadrat dikali cos kuadrat theta dikali X kuadrat. Ini aja. Ini persamaan secara kompleksnya ya. Persamaan ke-22. Kita mencari Y. Permisi Bang, mau nanya. Untuk E-nya itu kenapa bersinggungan dengan sumbu X untuk waktunya, bukan sin? Yang cos, kenapa jadi cos bukan sin? Iya teman-teman. Jadi gini, kan kita tahu bahwa tadi abang nanya kenapa itu adalah X per V0 cos theta. Gitu loh. Nah, karena ini berkaitan. Karena kita mengaitkan ini kan udah persamaan teman-teman. Ini kan bagaimana kita meninjau ke dalam bentuk vertikal. Nah, jadi agar tidak ke vertikal semua istilahnya. Jadi kita memposisikan nilai waktu ini ke dalam persamaan jarak, persamaan horizontal. Tadi mana persamaan tadi? Mana ya? Ini. Ini kan kita dapat dalam persamaan horizontal. Kan kita selanjutnya menggabungkan dalam bentuk sumbu Y kan. Ini kita dari persamaan 20 ini teman-teman. Terus kita ingat bahwa mau mencari nilai apa namanya itu resultan itu pasti ada penggabungan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita akan mensuskan nilai T ini dari T ini jadi cos ini karena kita dapatkan dari persamaan dari horizontal ini, dari persamaan dari peraturan X V0 kali T, hingga kita mendapatkan nilai T-nya itu adalah X bagi V0 cos theta. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya mengenai hal ini. Jadi hal ini pasti saling berkaitan teman-teman. Tentu juga waktu di sini kan begini nih. Misalkan dia ditembakkan di sini ya. Kita hapus ini. Aduh. Terpencet pula. Iya. Bentar ya teman-teman. Ini terpencet nih. Jangan sampai nanti. Hai. Sorry. Aduh. Ini yang kemarin Cok. Oh, ini kan. Kita hapus ini ya. Oke, tadi kan bertanya kenapa dia apa? Jadi kita mau meninjau kita ditembakkan ke sini. Nah, pasti yang mempengaruhi di sini adalah horizontal. Ya, tadi kita dapat dari persamaan misalkan ini sejauh X, misalnya X itu kan kecepatan kali waktu. Nah, dikarenakan dia itu ke arah horizontal, kemudian ke arah vertikal. Ya, ini kan vertikal, ini ke arah horizontal, tapi kan jaraknya pasti horizontal, teman-teman. Nah, terus kita ketahui bahwa V0 X kali V itu loh, teman-teman. Dan kita substitusikan saja V0 X kali cos theta dikali T. Kita kalkulasikan hingga mendapatkan X kali V0 cos theta. Benar itu sih teman-teman. Dan kita ingat ya itu. Ya. Kenapa dek? Jadi kalau cos itu apakah samping dengan miring Kak itu?
Ya, oke. Jadi, Jadi kakak ini mau bertanya tentang identitas identitas trigonometri. Iya nggak? Iya nggak? Ya. Ya. Jadi Nah, itu Kak. ya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Gimana ya kita hapus dulu ya. Jadi ini kan aduh mau dibuat lurus susah lagi. Ini kan ada misalkan siku. Ini surut theta. Ya kan begitu. Tadi kakak itu membuat cos. Kita tahu ini apa nih teman-teman? Posisi apa di sini? Kita mau belajar matematika sebentar saja. Posisi apa di sini? Anda tahu? Depan. Depan ya. Oke, benar. Ini depan. Ini apa? Miring. Ini apa? Samping. Oke, itu Benar tadi dia mau artinya kakak ini mau biar lebih enggak berbelit ya. Jadi kita sebenarnya ada rumusnya. Sin itu depan samping. Bagi samping. Agar mendapatkan sudut sin theta, sudutnya itu adalah nilai jumlah depan dibagi samping. Itu aja. Sin itu desak, cos itu samping miring, samping dibagi miring ya. Permi dan tan itu adalah depan samping. Jadi tadi kakak ini mau bertanya tentang apa mengenai ini? Jadi Kak, kalau misalnya itu yang kakak bermaksud kalau cos bisa di andaikan rupa kayak segitiga bagi terang Kak, DP grafik itu Kak. Jadi kalau mau cari kenapa dia pakai cos, boleh pakai ini yang kakak dia bilang indah Kak. Ini sin sama depan per samping itu. Ini sebenarnya gini ya teman-teman ya. Kita kan mau mengaitkan dengan sinus theta. Jadi kalau di sini itu kan lebih ke arah mencari sudut teman-teman. Ya intinya ada sih kaitannya seperti ini. Tetapi ini kan dalam bentuk trigonometri lebih ke arah sudut ya, lebih ke arah matematika. Ini benar berkaitan. Bagaimana menjelaskannya? Istilahnya sebenarnya cara tepat seperti ini teman-teman. Gini ya. Kita hapus dulu. Gimana caranya ya? Sebenarnya dalam fisika sih, bagaimana kita mau mencari sudut gitu loh. Misalkan atau gini aja lah. Jadi kalau mengarah sudut, misalkan ada P0 di sini, ya. Kalau dia mau ke arah horizontal, maka dia akan dikalikan dengan cos theta. Ingat, ini kalau misalnya dari sudut ini ke sini itu disebut cos theta. Itu ada kaitan di sini ya. Kita pelajari lagi tentang trigonometri. Ini sebenarnya kaitannya. Kalau misalkan dia mau ke arah sin, kita kalikan dengan sin kalau mau ke arah vertikal. Nah, seperti itu. Sebenarnya sih itu ada kaitannya itu. Ini karena kita belajar tentang kinematika. Ini kalau misalnya kita membahas tentang sudut itu lebih ke arah materi usaha. Nah, tadi materi usaha itu nanti akan dijelaskan lebih dalam ya mengenai teman-teman. Tetapi karena kita lebih ke arah sudut kinematika. Jadi mungkin ini lebih sekitar lewat saja. Karena ini lebih ke arah usaha. Nanti kita akan jelaskan bagaimana mencari sudut dari bentuk ini ya. Nah, intinya ini ada kaitannya. Tapi nanti saya akan lebih jelaskan. Nah, terus juga kita tahu juga di sini kan kita hanya mengaitkan dua dimensi antara sudut X dan sudut Y teman-teman. Di antara sudut cos dan sudut Y gitu. Nanti ya saya jelaskan nanti. Intinya kita harus hafal dulu nih dalam bentuk ini pada horizontal itu kalikan cos, kalau mau ke arah vertikal itu kita kalikan dengan sin. Nah, terus kita harus tahu dulu ini rumus apanya. Ini penting sih, tapi nantilah teman-teman apa itu pentingnya. Nah, begitu ya. Oke, tadi kembali ke awal tadi abangnya tadi bertanya kenapa X karena berhubungan dengan sudut ya. Sudut yang pertama dan yang kedua itu berhubungan dengan bentuk berkaitan dengan grafurus peraturan ya. X itu PT. Kita kan berkait ngomongin tentang LBB di sini. Ya, jadi kita kalikan dengan P0 kali cos theta. Nah, mungkin itu dulu ya. Kita jelaskan tentang hal ini. Mungkin bisa dimengerti di sini.
Mengerti Oke, ya? terima kasih Bang. Oke. Oke. Oke, nanti Masalah ini nanti kita jelaskan lah ya. Usaha dan energi. Nah, itu Untuk apa? apa namanya? namanya? Ya, Di sini tadi kita sampai. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dari hal ini ya bahwa kita definisikan Y ini itu adalah suatu kuadrat. Kita bisa sebutkan bahwa ini bisa juga kita definisikan bahwa ini kuadrat. Karena kita bisa buat ini dalam fungsi kuadrat. Kalau misalkan dia fungsi kuadrat, artinya dia ini bisa difaktorkan atau enggak nih teman-teman fungsi kuadrat? Biasanya kalau fungsi kuadrat biasanya bisa difaktorkan ya teman-teman ya. Ya, jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi kuadrat jika dia ke dalam variabel x, variabel x gitu. Dan ini juga kita bisa definisikan fungsi kuadrat ini itu sebagai suatu fungsi parabola. Nah, itulah kenapa fungsi ini sangat berkaitan dengan fungsi parabola karena kuadrat itu ada berkaitan dengan fungsi parabola. Oke. Itu untuk gerak parabola ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentar nih kita betulin. Ya. Kok nggak bisa dihapus? Nah, sekarang kita akan membahas dengan kecepatan miring. Bentar. Bentar ya. Nggak bisa nih pental itu ya. Bentar. Wow. Terus. Bisa. Oke. Kita eraser dulu. Kita akan membahas mengenai apa namanya dari kecepatan relatif. Ada teman-teman ada yang masih ingat kecepatan relatif itu dalam kaitannya Einstein? Kok lemot ya? Kecepatan Nah, jadi kita misalkan kita bayangkan di sini ya, ada orang. Kok begini sih? Misalkan di sini ada orang, dia itu di dalam kereta misalkan ya, di dalam kereta. Misalkan seperti itu. Kok di sini? Oh, mati ya teman-teman ya. Aduh, bentar. Sebentar ya teman-teman. Masih semangat kan? Masih gak? Oke, semangat. Ini ada salah teknis ini. Aduh, banyak iklan lagi. Bentar ya. Nomor gini lah kadang. Bentar ya, saya masuk dulu ke dalam ini. Ini karena koneksi saya di sini terputus yang di komputer. Aduh, tuh. Bentar ya. Sini dikit yuk. Nah, bergabung saya. Ke apa itu? Apa? Pasti bilang. Pasti secara Bentar ya. Oke. Sudah.
Ya pula gua sekarang. Nampak teman-teman? Nampak teman-teman? Kelihatan bang. Oke, kita kembali ke awal ya. Kecepatan vertikal. Nah, Enggak. Mungkin nanti pertemuannya kita membahas dulu ya soalnya teman-teman. Karena ini udah 24.4. Nanti kita sampai jam 9 aja nanti. Sampai jam 9 aja nanti. Nanti soal pembahasan nanti ya. Terapkan gitu. Biar nanti nggak memakan waktu gitu. Ya. Nah, di sini kita akan Boleh, Bang. Oke, siap. Oke, Kita akan membahas mengenai kecepatan relatif. Mana banyak juga. Nah, misalkan di sini ada kita misalkan ya. Misalkan saya. Saya itu berada dalam kereta api misalkan. Misalkan itu. Ini misalkan ada kereta api yang dikendari kereta api ke sini. Kok gini yang kita buat ya. Nah, tetapi kereta apinya itu dia itu berlari, bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Terus saya bergerak juga dalam truk ya, dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, dari konsep ini teman-teman, kecepatan saya artinya berapa di sini teman-teman? Ada yang tahu? 90 ya bang. Oke, artinya udah paham ya mengenai konsep ini ya, tentang relatif ya. Paham ya teman-teman? Nah, jadi kecepatan itu adalah relatif. Nah, tetapi kita di sini membahas relatif ini dalam batas sangat jauh di bawah kecepatan cahaya. Jadi nanti kalau kecepatan jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya, nanti ada suatu perubahan yang tidak sesuai dengan ekosistem fisika. Yang pertama ada suatu perubahan di atas waktu. Itu yang pertama. Yang kedua ada suatu perubahan panjang dalam tubuh kita. Jika kita semakin cepat kecepatannya, maka akan semakin kecil ukuran kita. Nah, jadi kalau misalkan kita dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, artinya jika hampir mendekati cahaya, artinya energi yang kita keluarkan pasti akan tak hingga, teman-teman. Nah, tetapi ini berbeda. Nah, itu dijelaskan dalam hukum Einstein. Ya, itu dalam bentuk fisika modern. Tetapi di sini kita membahas mengenai fisika klasik dulu. Yang dijelaskan oleh Newton, yang dijelaskan oleh Galileo. Nah, itu kecepatan relatif. Nah, ya benar tadi seperti abang tadi bilang, jika dia bergerak keretanya 80, orang yang berkanan juga, maka akan mendapatkan kecepatan. Jadi bagaimana mendapatkan kesamaan itu? Jadi artinya kita menyebutkan kecepatan baru itu ada suatu kerangka acuan ya, jika kita anggap kerangka kereta ini dengan kecepatan 80. Nah, artinya di sini ada tanah. Nah, kecepatan tanah ini artinya kan sama dengan 0 kan? Sama gitu. Nah, jika kita menganggap dalam bentuk acuannya tanah, maka kecepatan kita itu pasti 90 km per jam. Ya, beda lagi. Jika kita memandang acuan itu kereta. Jika kita memandang bahwa itu acuannya kereta, maka dia akan bergerak 10 km per jam atau tetap di sini ya. Nah, begitu. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan aturan penjumlahan di sini. Aturan penjumlahan kita mendefinisikan di sini ya. Rumusnya itu sebagai V AB adalah P AC ditambah P C B. Ini dia persamaannya teman-teman ya, acuannya ya. Nah, dikarenakan ini kecepatan 10 atau kita bisa diketahui di sini ya. Kecepatan kereta api terhadap tanah itu 80 km per jam. Nah, terus ada percepatan manusia terhadap tanah itu 10 km per jam. Ya sudah kita substitusikan di sini misalnya. Jadi kecepatan terhadap tanah ya itu adalah
Maaf, ini kecepatan manusia. Ini kecepatan manusia. Karena Kecepatan manusia. Nah, itu adalah kecepatan manusia. Bentar. Terhadap kereta. Terhadap kereta Ditambahkan kecepatan kereta terhadap tanah. Jadi kita dapat definisikan bahwa 80 km per jam ditambah 10 km per jam. Yang artinya apa? Yang artinya apa? 90 km per jam. Jadi kita sekali lagi mendefinisikan bahwa artinya kecepatan itu relatif ya. Relatif. Artinya relatif itu tidak harus itu kecepatannya. Kita bisa mengambil relatif terhadap kereta, kita bisa mengambil relatif terhadap tanah. Kita juga bisa mengambil relatif kecepatan dan misalnya pesawat dengan kecepatan itu sebesar kita v, kita bisa juga ini. terhadap relatif terhadap ini. Nah, Gitu. ini juga berkaitan Ini juga berkaitannya dengan bentuk skalar ya, positif maupun negatif. bisa bergerak kiri artinya nanti bisa minus v ya. Jika pesawatnya bergerak ke kanan artinya kecepatannya adalah plus v. Nah, di sini paham teman-teman? Nah, di sini paham teman-teman? Enggak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu untuk kecepatan relatif ya. Nah, selanjutnya kita akan Nah, membahas materi yang terakhir dalam kinematika, yaitu adalah percepatan relatif. Percepatan relatif. Nah, misalkan di sini. Perhatikan ya. Misalkan di dalam lift ini ada kita betulin. Dalam lift ya, Misalnya ada lift. Terus misalkan ada saya. Saya ada di sini. Tetapi saya sedang memegang bola di sini. Nah, terus kita lifting dulu lah. Lift dia itu bergerak dengan percepatan ada misalnya lift ini bergerak ke arah atas. Ada percepatannya. Sebesar A. Tetapi di sini ada kelereng misalkan dijatuhkan. Dia pasti akan minus G di sini kan teman-teman. Nah, jadi saya mau tanya di sini. Berapa percepatan kelereng terhadap nanti dia pasti bingung percepatannya karena ada percepatan ke atas, ada percepatan ke bawah. Ini kan pasti saling ada arah ciri apa namanya itu plus minusnya di situ. Kita harus menghitung berapa percepatan ini. Nah, di balik tadi materi sebelumnya bahwa kecepatan relatif, ternyata percepatan itu relatif teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang percepatan relatif. Kita menganggap bahwa nilai positif itu pasti ini adalah positif ya teman-teman. Bahwa itu pasti negatif. Seperti tadi kita jelaskan ya. Itu skalar ya. Nah, terus kita buat lain misalkan diketahui dulu sini ya, kita buat diketahui. Misalkan kita anggap bahwa percepatan ke atasnya itu sebesar 4 meter per second misalkan liftnya. Kuadrat. Terus percepatan bawahnya itu gravitasi kan. Ini kan A. Kita anggaplah gravitasi itu 10 meter per second kan. Artinya gravitasinya 10 meter per second. Artinya kita bisa buat dalam acuan. Artinya apa namanya itu percepatan lift terhadap tanah itu akan kita definisikan sebagai 4 sekon kuadrat. Kenapa? Karena dia lift itu terhadap tanah teman-teman, dia ke arah ke atas gitu loh. Ini kan tanah, ini pasti bergerak. Jadi istilahnya dari lift ke arah tanah itu dia bergerak ke atas sebesar 4 meter per sekon. Terus percepatan percepatan lift terhadap percepatan manusia terhadap tanah itu pasti berbeda ya, sebesar minus 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pasti sini ada berkaitannya, ada percepatan ke atas dan percepatan ke bawah saling berbeda. Nah, jadi kita bisa membuatnya lagi ke dalam rumus seperti ini, teman-teman. Percepatan A terhadap B ditambah percepatan B terhadap C itu akan mendapatkan hasil percepatan A terhadap C ini dia persamaan umumnya. Nah, dikarenakan udah menjelaskan tadi kan ada suatu aksi di situ, bukan aksi reaksi yang saling berlawanan. Artinya kita bisa buat bahwa percepatan manusia terhadap lift itu adalah percepatan maaf bukan manusia di sini ya. Kita hapus itu percepatan kelereng karena kita kan mau mencari percepatan kelereng.
percepatan kelereng terhadap lift itu adalah percepatan kelereng terhadap tanah ditambah percepatan kita terhadap lift. Tanah terhadap lift. Sehingga kita substitusikan nanti mendapatkan minus 10 meter per sekon kuadrat dikurangi meter per sekon kuadrat, sehingga kita mendapatkan minus 14 meter per sekon kuadrat. Iya, persamaan kelereng terhadap lift ya teman-teman. Nah, kenapa dia negatif? Teman-teman? Karena dia bergerak ke bawah sehingga mendapatkan nilai negatif. Nah, jadi juga kita merhatikan bahwa percepatan tanah terhadap lift itu pasti akan didefinisikan bahwa percepatan lift terhadap tanah juga akan sama. Jadi kita mendapatkan minus 4 meter per sekon kuadrat. Itu teman-teman. Mengenai materi percepatan relatif. Oke. Paham ya teman-teman ya? Ditanyakan. Paham ya? Kak. Ya. Jadi karena itu lift itu kan ini percepatan terhadap tanah tuh Kak. Jadi kita ke bawah Kak, makanya jadi min itu Kak. Iya. Ingat bahwa kita tahu bahwa percepatan kelereng itu ke bawah. Misalkan pasti ada dua dimensi nih. Kelereng itu bisa terhadap lift, kelereng juga bisa terhadap tanah. Nah, di sini kita meninjau kelereng terhadap tanah itu kan pasti minus gravitasi kan, minus 10 meter per sekon kuadrat, ya kan? Terus ada juga percepatan kelereng terhadap tanah. Kenapa jadi 4 meter per sekon kuadrat? Dikarenakan liftnya ke atas. Jadi percepatan itu pasti ke atas. Jika liftnya itu terhadap tanah gitu loh. Jadi kita perhatikan saja di situ percepatan dan gravitasinya teman-teman ya. Bahwa yang ke bawah itu pasti negatif. Yang ke atas pasti positif. Ingat itu teman-teman ya. Oke. Berarti ada soal lagi di sini kita membahas 3 soal. OSK semua nih teman-teman. OSK. Menarik kan? Soalnya kan? Ya Kak. Nah, tetapi karena waktu kita udah 4 menit lagi kan, teman-teman pun pasti ada juga dari Wita. Di sini ada dari Manado kan? Dari Manado. Ada Kak. Udah jam berapa sekarang? Jam 10. Oh, itulah. Dari Kalimantan juga ya Kak ya? Abang siapa tadi yang dari anak teknik kimia? Kamu Diba, Bang. Wita juga di sana kan? Iya. Udah jam 10. Tengah. Udah jam 10 juga ya? Iya, 3 menit lagi Bang. Itulah. Bukan karena mengerti dari teman-teman. Aku pun sangat berterima kasih ke teman-teman sampai sekarang karena pengen belajar. Tapi jam 10 pun terus mengikuti. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Iya Bang, terima kasih juga Bang. Jadi kita akhiri saja hari ini ya. Kita akhiri. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Ini mau istirahat juga jam 10. Mungkin bisa keluar teman-teman diperbolehkan keluar. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Bang. Selamat beristirahat. Izin keluar Bang. Oke, terima Keluar. kasih.